Mohon maaf, kita tegaskan saja. Kalau memang MUI serius, tolong disuratin, MUI bekerja sama dengan Kementerian Agama, cabut label halal semua produk itu. Baik. Cabut label halal produk yang 121 produk itu. Ini lebih konkret. Baik. Ya, makasih. Justru ini mimpi saya sejak dulu. Boykot ini? Iya. Oke. Kenapa? Karena ini bukan hal baru. Ini sudah difatwakan sebelum tahun 2000-an. Di antara tokohnya Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini difatwakan di hadapan saya malah. Waktu itu saya peserta setelah terjadinya pemboman Sudan oleh Amerika. Kami ada 10 orang mahasiswa Indonesia yang diundang bersama tokoh-tokoh ulama Timur Tengah. Jadi mimpi ini harapan kita. Dan kemudian itu mungkin di fatwa muasirnya Yusuf Al-Qaradawi ada alasan-alasan yang lengkap. Tapi itu alhamdulillah sekarang kita bersyukur. Saya apresiasi Majelis Ulama. Apresiasi Majelis Ulama dengan kenapa? Karena ini lembaga loh. Tidak lagi fatwa perorangan. Ini lembaga. Dan ini berkekuatan luar biasa di negara kita ini. Nah, di antara perkara yang mesti kita perhatikan dalam perkara ini, justru memang ini berefek luar biasa. Nah, tadi disampaikan kata ini juga perlu diperhatikan kata profesor, harus ada namanya tabdil kalau bahasa Arab. Jadi ketika difatwakan, maka harus cepat disiapkan penggantinya. Nah, tabdil itu perlu. Seorang anak-anak kalau dia main, diambil, direbut mainannya, tidak ada ganti, nangisnya. Maka diberikan tabdil. Waktu itu Mesir buru-buru bikin minuman, produk minuman yang lokal. Nah, ini sebenarnya seperti dikatakan Dr. Wira tadi, ini momen bagi produsen lokal. Kita beralih kepada produk lokal kita. Dan ini justru momen ekonomi Indonesia. Tidak ada yang hebat-hebat itu produknya. Mohon maaf, saya walau seorang ulama juga saya pedagang di Bandung dulu. Jadi sabun itu dimaklun, banyak nawarin pabrik-pabrik mau bikin sabun, semuanya ada kok. Pabrik yang nawarin karena dia diupah memproduk, kemudian sudah selesai, nggak jalan pabriknya, dia mau gaji karyawannya. Dan seluruhnya sudah ready, tinggal ganti merek, ganti nama produsennya, legalitas produsennya. Nah, jadi ini momen kita. Nah, jadi ada pertanyaan penting juga tengah masyarakat. Kalau yang sudah terbeli ini bagaimana? Nah, ini kesempatan kita jawab. Izin Pak Ketua MUI. Ya. Haram itu ada dua. Haram di zatihi, haram di gairihi. Haram pada zatnya. Berarti bendanya haram, daging babi haram, khamar, minuman keras haram. Itu haram zatnya. Itu tidak boleh punya alasan. Itu betul-betul tidak bisa dipakai sama sekali, kecuali dalam kondisi darurat yang berisiko mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi kalau yang haram, bendanya halal, tapi faktornya haram, faktor transaksinya. Nah, yang haram ini adalah haram ligairihi. Haram berdasarkan fatwa ulama, kemudian tadi melihat maslahat tadi yang dikatakan Dr. Wira. Bendanya halal. Nah, bagi yang sudah terbeli, yang kita konsumsi, Pepsodent misalnya, apakah masih boleh dipakai yang sudah terbeli? Silakan dipakai. Tapi transaksi berikutnya nggak boleh. Jadi sebenarnya apa? Ini persoalan transaksinya, bukan bendanya. Jadi dalam hal itu, bagi yang sudah terbeli untuk dikonsumsi, tidak apa-apa lanjutkan. Tetapi tidak boleh lagi dibeli, dilakukan transaksi berikutnya. Dan ini memang harus ketegasan bersama. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Prof, bukan hanya ketika perang ini saja kita ini kan, justru mulai sekarang sampai berikutnya, sampai Palestina merdeka, sampai hak rakyat Palestina dikembalikan, maka jangan sampai pula nanti Majelis Ulama mencabut fatwanya gitu. Jadi sampai Palestina merdeka, dan itu tetap kita gerakkan bersama.
Dan insya Allah nanti kalau majelis ulama bergerak dengan para ulama dan ormas dan ustadz-ustadz, insya Allah ini luar biasa. Walaupun nanti negara tidak berani mengambil secara konstitusi, secara lembaga, tetapi kalau sudah masyarakat barang itu nggak laku, termasuk yang stokisnya itu juga nggak bisa lagi. Kalau nggak dibeli orang, untuk apa dia stok lagi barangnya? Nah itu mungkin yang perlu. Saya kekejaman Israel ini ya bukan hanya sejak serangan 7 September ini. Sejak dulu saja, ketika saya masih kuliah, anak kecil ditaruh di atas bazooka, ditembakkan ke udara, bertabur darahnya di udara, dagingnya di udara. Itu sejak dahulu. Mereka mengajarkan, menanamkan kepada generasi mereka bagaimana cara membunuh orang-orang Islam. Dan pegangan mereka itu kitab Talmud. Saya kuliah Usuluddin di Al-Azhar. Saya aja belajar dalam kitab Talmud itu, belajar kitab Talmud sebagiannya. Jadi Talmud itu membunuh orang sesama Yahudi haram, tapi membunuh umat Islam itu bisa berpahala. Itu dalam sarah kitab Talmudnya. Jadi memperkosa Yahudi tidak boleh sama Yahudi, tapi orang Islam boleh. Jadi mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka matematik pun, 10 orang Islam dibunuh 7 orang, berapa sisa orang Islam yang akan dibunuh? Begitu. Mereka sudah tanamkan ideologi-ideologi yang seperti itu. Jadi memang ini ya bangsa yang luar biasa ya. Sedangkan Al-Quran katakan, falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh hamba nabi-nabi Allah? Nabi aja dibunuhnya, dimutilasinya, apalagi muslim biasa. Kira-kira apa yang mesti dilakukan dengan fatwa MUI ini Ustaz, supaya lebih efektif jalan? Karena kita tahu pemerintah Indonesia sendiri juga masih sikapnya belum jelas kalau kita lihat sekarang. Ya, kalau pemerintah mungkin pertimbangannya sangat banyak sekali. Ada hubungan diplomatiknya dengan Amerika segala macam itulah. Nah, ada tekanan. Sekarang yang berperan itu kan bukan hanya Israel. Israel itu di backup oleh Amerika. Nah, jadi untuk itu kalau kita bergerak masif, MUI mempertegas terus, kemudian secara masif digerakkan melalui para ulama dan para pakar dan para tokoh, insya Allah dengan sendirinya produk mereka jadi nggak laku di negeri kita ini. Dan ini kalau bisa memang pemerintah Indonesia ini kan momennya ini nih, Pilpres. Itu bisa jadi janji politik, jualan politik. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Nah, tadi saya ingin tegaskan dalil-dalil keharaman, karena dalil-dalil ini kurang tersosialisasi. Ya. Pertama tadi sudah disebutkan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Yang kita belanja itu menjadi tenaga energi, kekuatan bagi Israel untuk melakukan agresinya. Nah, itu dia tambah ini membuat kerusakan. Nah, ini menolak kerusakan lebih didahulukan, lebih dipertimbangkan daripada kemaslahatan. Kalau kita beli itu maslahat untuk kita pakai. Nah, ini dibalik itu, kemaslahatan itu ada kerusakan-kerusakan yang di situ ada darah anak-anak kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau ada produk roti, saya coba nih kaum muslimin kita Sumatera Barat, ketika Anda membeli roti produk Israel itu, di situ ada darah anak Palestina. Apa kita tidak terbayang sama kita hal itu? Nah, kemudian ini mafsadah, tidak boleh. Kemudian tadi disebutkan saduz zari'ah. Ini saduz zari'ah ini metoda yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mencegah antisipasi. Jangan sampai artinya mereka semakin kuat di sana karena kita bantu perekonomian Israel itu. Nah, jadi untuk itu dari pertimbangan-pertimbangan itu semuanya dalil cukup kuat, lengkap itu mengharamkan kita
untuk mengkonsumsi produk-produk Israel dan waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Baik. Nah, hukumnya haram. Artinya memang ulama-ulama pun juga harus mengambil sikap dan menyuarakan hal ini ya Ustadz ya, termasuk pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan kampus misal seperti rektor harus bersuara juga tentang hal ini. Harus semuanya mensosialisasikan dan mengkampanyekan, kata orang Malaysia. Baik. Ya, mohon maaf, kita tegaskan saja. Ini mungkin di penghujung ya. Yang sikap seperti itu, sikap yang mencerminkan minusnya kesadaran yang berbasis agama. Sikap jahil, tanda kutip. Sikap MUI hari ini adalah sikap yang berbasis akidah, berbasis syariah, sikap yang berbasis adab, di mana terjadi genosida yang luar biasa. Nah, sikap ini juga berbasis nilai-nilai tarbiyah. Maka terlepas dari kajian ekonomi itu, fatwa MUI ini telah menunjukkan yaitu pesan-pesan akidah, pesan-pesan syariah, pesan-pesan tarbiyah pendidikan, dan juga pesan ekonomi. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang seluruh bahan baku perdagangan itu ada sama kita, tetapi keuntungannya di tangan orang lain. Saya 6 tahun tinggal di Mesir, kuliah. Kalau mau minum teh, itu mereknya teh produk Brazil Indonesia, karena tehnya dari Indonesia, produsennya Brazil. Kalau kami ingin makan rambutan, itu kalengnya itu produk Singapura. Di mana ada kebun rambutan di Singapura? Jadi kalau kami ingin makan cubada, itu kan dikalengkan juga, itu Singapura juga. Padahal produk atau alat kita, bahan bakunya di kita semua. Kenapa ketika kita gagal pada packingan, pemasaran segala macam, justru Indonesia ini bisa kaya? Jadi ini kan ekonomi. Persoalan itu kan kebijakan politik itu. Kenapa jadinya teh Indonesia kita minum dengan merek Brazil? Baik. Nah, itu ekonomi. Cuman terakhir pesan saya kepada di kesempatan ini, kalau memang MUI serius, tolong disuratin, MUI bekerja sama dengan Kementerian Agama, cabut label halal semua produk itu. Baik. Cabut label halal produk yang 121 produk itu. Ini lebih konkret. Baik. Ya. Saya mengajak semua dai, para khatib, tokoh-tokoh ormas, agar kita semua sosialisasikan fatwa MUI ini dengan tegaskan kepada masyarakat. Kita harus bertindak, tidak cukup dengan doa saja membantu Palestina itu. Insya Allah, kalau kita bahu-membahu, kalau masyarakat sudah bergerak dengan kuat, maka kebijakan politik akan ikut aspirasi masyarakat, insya Allah. Terima kasih Ustadz Jel.